Kalau dari pengalaman sebelumnya kan zaman-zaman SMP biasanya ada bullying bukan hanya secara verbal tapi dari fisik. Kalau itu terjadi kepada kamu ya, Anda sebagai anak ya, sebagai remaja, pertama-tama hindari. Jadi kalau Anda tahu ada teman-teman yang sangat negatif dan terus-menerus, kalau bisa dihindari, Anda punya pilihan untuk bisa menjauhi. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, harus cerita. Jadi walaupun dengan Anda cerita, mungkin Anda takut, waduh nanti kalau cerita ke mama, nanti mama bawa ke guru jadi balik lagi. Jangan pernah takut. Cerita ke orang tua pasti punya solusi. Banyak cara untuk bisa menghentikan itu. Bukan berarti caranya selalu langsung ke guru dan langsung menegur anak ya, tapi banyak cara. Tapi kalau kamu tidak cerita, tidak akan ada yang tahu, tidak akan yang bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Jadi bagaimanapun juga harus diceritakan. Dan sebagai orang tua, menurut saya kadang anak itu tidak cerita ya, tapi kita bisa melihat indikasinya. Nah, indikasi atau akibat dari orang-orang atau anak-anak yang dibully itu biasanya bisa terlihat. Terlihat dari nilainya di sekolah yang mungkin merosot. Dilihat juga dari fisik, apalagi kalau misalnya tadi ada fisik abuse, ya mulai terlihat kok ada lebam-lebam, atau anaknya jadi lebih kurang percaya diri, jadi lebih pendiam, lebih menutup diri. Nah, ini adalah indikasi something is happening, ada yang terjadi. Lakukan pendekatan untuk dibicarakan. Bukan berarti solusinya berarti langsung harus dilabrak, ada berbagai macam cara tergantung dan itu harus bisa dibicarakan bersama. Bisa dibicarakan dengan anaknya, klarifikasi, dibicarakan juga dengan guru dan juga dengan sekolah ya, dan dicari beberapa alternatif apa yang sebaiknya harus dilakukan. Jadi kadang ketika seseorang itu merasa sangat terpukul, sangat down dan merasa dirinya tidak berharga, dia hanya butuh tempat di mana dia merasa dirinya diterima. Dia butuh suatu tempat di mana dia merasa bahwa oke, ini saya seperti ini. Dan dengan saya yang tidak sempurna ini, saya tetap diterima, saya tetap dicintai. Dan itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi awal supaya anak itu bisa punya self-confidence, self-love, dan akhirnya bisa bangkit lagi. Di saat seperti ini yang paling penting menurut saya, dia harus bisa mencari tempat di mana dia merasa dirinya diterima. Dia merasa bahwa it's okay, it's normal. Seperti tadi saya bilang, self-acceptance. Ketika dia berada di tempat di mana dia merasa dirinya diterima, baru perlahan dia bisa mulai ada yang namanya self-acceptance sendiri. Tentu saja karena usianya masih muda, butuh bantuan orang sekitarnya dan orang tua itu sangat memberikan pengaruh yang sangat positif. Orang tua sangat berperan. Ini satu quotes yang selalu menyemangati saya. Satu hal yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri. Kita lihat quotes berikut. The greatest love of all is learning to love yourself. Anda tidak perlu merasa bahwa Anda harus dicintai oleh semua orang dan disukai oleh semua orang, nggak perlu. Dan memang tidak mungkin semua orang pasti akan mencintai Anda, nggak mungkin. Akan ada orang-orang yang tetap aja nggak suka, akan ada orang-orang yang mungkin akan berkata negatif tentang Anda. Tapi yang paling penting bukan apa kata mereka kepada Anda, tapi apa kata Anda terhadap diri Anda sendiri. Dan cinta yang paling berharga adalah ketika Anda bisa menghargai dan mencintai diri Anda sendiri. Kadang hidup memang terasa berat untuk dijalani. Dan seringkali kegagalan dan kata-kata yang menjatuhkan membuat Anda merasa bukan siapa-siapa. Membuat Anda merasa rendah diri dan tidak berharga. Tapi hari ini saya ingin bilang, Anda berharga. Anda sangat berharga. Tidak peduli apapun kekuranganmu, apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, Anda tetap berharga. Anda pintar, tangguh, dan Anda adalah sosok yang unik dan hanya ada satu di dunia ini. Jadi, jangan membenci diri sendiri hanya karena Anda patah hati. Jangan merasa rendah diri ketika Anda dijauhi. Jangan berkecil hati walaupun mungkin Anda dibully. Jangan pernah merasa Anda tidak pantas hanya karena orang bilang Anda tidak berkualitas. Jangan pernah hilang harapan hanya karena Anda pernah mengalami kegagalan. Anda layak dicintai, Anda layak mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Jadi, tersenyumlah. Tersenyum bukan karena Anda sempurna, tapi tersenyumlah. Walaupun Anda tidak sempurna, Anda tetap berharga. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.